seperti belatung yang ada di orang-orang, penuh penyakit, pembawa bencana, tukang gosip gitu. Yang ada hanya botol-botol kan, walaupun setahun botol nggak akan bau. Iya. Sangat mudah sebenarnya kalau ada edukasi dari pemerintah. Edukasi aja titik. Koma ding. Menyedihkan sekali sebenarnya kalau bagi kami tidak ada yang mendukung. Aduh, capek sekali sebenarnya. Setiap fenomena ada dua sisi. Setiap kita pasti punya cerita. Yuk kita bahas di podcast Titik Tengah. Inspirasi kolaborasi bersama saya Vian Haryanto. Sobat Titik Tengah, mengolah sampah organik dengan metode maggot di tengah krisis sampah. Di Provinsi Bali, ada kurang lebih menghasilkan setiap harinya antara 3.000 hingga 3.400 ton sampah setiap harinya. Dan Kota Denpasar adalah penyumbang sampah terbesar di Provinsi Bali, mencapai kurang lebih antara 800 hingga 1.200 ton sampah setiap hari. Sementara di Kabupaten Badung menghasilkan kurang lebih antara 500 hingga 800 ton sampah setiap hari. Dan di Kabupaten Gianyar antara 300 hingga 500 ton sampah setiap harinya. Wow, sebuah jumlah yang sangat besar sekali, sobat. Nah, ini perlu tindakan nyata yang cepat, terarah, dan juga tuntas dari pemerintah dan juga masyarakat. Kenapa? Sinergitas dari masyarakat dan pemerintah itu membuat pengolahan sampah jadi lebih mudah. Dan apabila tidak ada tindakan yang tepat dan cepat dari pemerintah, maka tak layak Bali akan menjadi tumpukan sampah atau tsunami sampah. Padahal sobat Titik Tengah, 60 hingga 70% sampah yang dihasilkan di Provinsi Bali atau di Kota Denpasar adalah sampah organik yang notabene-nya bisa diolah menjadi kompos dan lain sebagainya. Sementara 30 hingga 40%-nya adalah sampah non-organik seperti limbah dari tekstil, plastik sekali pakai, botol, dan segala macamnya. Sobat, saat kita jalan-jalan keliling Kota Denpasar, kita sering lihat sampah di mana-mana, berserakan di mana-mana. Dan kadangkala di sudut-sudut Kota Denpasar, kita melihat ada tumpukan sampah di situ yang dibiarkan berhari-hari. Bahkan kadangkala ada yang sampai berminggu-minggu. Dan kadang sampai berbulan-bulan di situ tidak diambil oleh petugas. Nah, ini terus terang menjadi sebuah masalah bagi Bali, mengingat Bali adalah destinasi pariwisata terbesar di Indonesia. Turis mengenal Indonesia dari Bali, dan apabila sampah ini menggenang di mana-mana, itu membuat selain tidak elok dipandang mata, juga membuat polusi bau, aroma yang tidak bagus. Sementara jika masyarakat bertindak, misalkan masyarakat membakar sampah itu agar bersih dan segala macam, maka secara langsung masyarakat juga melanggar peraturan atau undang-undang terkait tata kelola sampah, di mana kita tidak boleh membakar sampah secara sembarangan. Ini sebuah ironi. Sobat Titik Tengah, pertanyaannya, apakah pemerintah sudah melakukan sesuatu apa belum terkait hal ini? Nah, pemerintah sudah menggalakkan berbagai macam program. Nah, program-program ini diharapkan bisa menanggulangi sampah atau minimal bisa mengurangi timbunan sampah. Pertama, pemerintah menggerakkan program seperti sosialisasi pemilahan sampah dari sumbernya atau dari rumah tangga, dari masyarakat. Sampah dipilah menjadi 3, sampah organik, sampah non-organik, dan juga sampah residu. Lalu yang kedua, pemerintah juga menggalakkan program seperti menekan penggunaan plastik sekali pakai. Ketiga, pemerintah juga sudah membangun TPS 3R di berbagai macam daerah, di Banjar, Desa Adat, dan segala macamnya. Dan juga pemerintah juga menggalakkan program-program pelatihan seperti pengolahan sampah, khususnya sampah organik secara terpadu melalui pengolahan lewat maggot ataupun kompos dan lain sebagainya. Sobat, pertanyaannya adalah apakah program ataupun yang sudah dilakukan pemerintah ini sudah terlaksana dengan baik atau sudah maksimal atau seperti apa? Kita akan bahas di siang hari ini.
Nah, sebelumnya jangan lupa Sobat Titik Tengah ya untuk like postingan kita, lalu subscribe di akun titiktengah.com dan juga klik lonceng notifikasi agar Sobat Titik Tengah selalu mendapatkan informasi terkini dari podcast Titik Tengah. Nah, di siang hari ini Sobat, ini menarik banget ya, ini istimewa banget bagi kami. Kita datang seorang ibu-ibu beranak 3 Ibu ya? Bercucu 2. Oh, bercucu 2. Bercucu 2. Nah, jadi seorang ibu yang sederhana banget, yang humble, yang low profile banget pokoknya. Akan tetapi beliau punya ide yang luar biasa. Beliau punya visi yang brilian. Beliau ini menjadi sumber inspirasi bagi kita masyarakat, khususnya kaula muda dan juga para Sobat Titik Tengah dan pemerintah juga untuk melakukan apa yang sudah dilakukan oleh beliau. Sobat, siang ini kita sambut Ibu Ana Rohana Salamah. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Mas Fian. Sehat selalu ya Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Keluarga, anak, cucu sehat semua ya. Alhamdulillah. Bu Ana, terima kasih sudah hadir di podcast Titik Tengah. Terima kasih juga sudah hadir di studio kami. Ibu Ana. Ya. Jadi Bu Ana ini Sobat adalah founder dari Kebun Imut ya. Betul. Imut bukan sembarang imut ya. Imut itu adalah integrasi maggot untuk unggas dan tanaman. Betul. Oh wow. Ya. Baik, Ibu Ana. Simpel saja Ibu Ana. Ya. Jadi apa sih manfaat terbesar dari maggot BSF bagi lingkungan dan masyarakat? Mungkin Bu Ana bisa menjelaskan latar belakang dari awal Bu Ana menjadi aktivis mengolah sampah organik khususnya itu seperti apa? Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Rohana Salamah, kelahiran Cilacap, Jawa Tengah. Saya tinggal di Denpasar Selatan, tepatnya di Kampung Islam Kepaon. Jadi asal mula saya berkecimpung di dalam kebun imut, integrasi maggot unggas dan tanaman. Dulu di tahun 2015-an saya tinggal di Kampung Islam Kepaon. Waktu itu belum ada separah ini masalah sampah. Jadi orang masih bebas membuang sampah di TPS, membuang sampah di mana, belum ada aturan apa-apa. Lalu saya mencoba untuk menawarkan supaya mereka mau membuang sampah kepada kami. Mari buang sampah ke saya akan mengelolanya. Masih metode kumpul, angkut, buang gitu. Kumpul, angkut, buang. Ya. Jadi saya kumpulkan orang per orang, lalu saya dikumpulkan, dibawa ke Pulau KW bersama ibu-ibu PKK yang waktu itu gabung bersama saya. Lama-kelamaan saya juga udah memiliki izin dari kepala dusun Kampung Islam Kepaon untuk silakan Bu bergerak, kami kasih izin kan gitu. Dan sudah juga membuat bank sampah bumi hijau. Bank sampah bumi hijau. Iya. Wah, itu tahun 2015-an. 2015-an. Iya, Jadi masih belum fenomena sampah masih belum seperti sekarang ya berarti ya. Belum, waktu itu masih aman, maksudnya tidak ada larangan seperti sekarang. Dilarang membuang sampah di tempat sampah. Kebayang enggak kalimat itu? Kita dilarang membuang sampah di tempat sampah. Lalu di mana lagi kita akan membuang gitu kan? Hingga pada akhir titiknya saya mempunyai supir, ada truk Pak, ada karyawan, ada petugas, ada iuran, ada pemasukan, ada semuanya Pak. Tapi lama-kelamaan yang terjadi adalah tumpukan sampah yang terlalu banyak, sementara penerimaan uang sedikit. Ternyata itu juga menjadi halangan sampai sekarang, yang buang sampah cuma 10, tapi sampahnya mewakili 20 atau 50 orang. Akhirnya kan kita nggak bisa menguasai medan. Nah, kemudian kita berhenti, saya bubarkan swakola sampah itu, lalu saya kembali ke rumah untuk lebih cantik mengolah sampahnya dengan memakai budidaya maggot. Oh gitu, awalnya memakai budidaya maggot itu ya? Iya betul. Jadi Bu Ana, sampah di Kota Denpasar khususnya ya, itu kan 60-70% kurang lebihnya ya Bu ya. Betul. Menurut data yang berhasil kita himpun, itu kan sampah organik. Betul. Itu kan sebenarnya bisa diolah menjadi sesuatu ya. Jadi maksudnya tidak, kalau sekarang itu kan banyak yang open dumping, maksudnya sampah itu dibuang di TPS Wung selesai begitu kan. Itu kan nggak boleh. Kenapa? Karena kan ada kandungan-kandungan kimia tertentu dan segala macamnya gitu. Betul.
Nah, menurut Bu Ana itu dari yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini dan metode segala macamnya, apalagi Gubernur Bali juga sudah memberikan warning nih akhir tahun ya kalau nggak salah itu kan sampah TPS Suwung akan ditutup Bu. Iya. Nah, apa sih Bu menurut Bu Ana secara pribadi apa ya mungkin bisa dibilang kesalahan atau mungkin yang perlu dikoreksi dari pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah organik selama ini itu apa sih Bu? Kalau skala saya untuk mengoreksi pemerintah kayaknya bukan kelasnya ya. Saya sekarang malah mendukung Pak Gubernur yang bilang sampahmu urusinmu sendiri gitu. Oh begitu ya? Itu bukan urusan saya kan gitu. Begitu ya? Itu luar biasa itu walaupun di awal kelihatan kacau dan menyebalkan, iya. tapi lama-lama emang orang itu harus digitukan dulu. Sampahmu urusanmu sendiri. Jangan bikin orang lain untuk mengurusi sampah itu gitu. Itu momen yang paling bagus untuk orang mandiri mengolah sampah langsung dari sumber sampah. Itu awal bagus banget, Pak. Ini menarik ini ya, menarik. Karena kemarin juga menurut komunitas Maludong juga memang kendala sampah ini kan berasal dari sumbernya. Betul. Di mana masyarakat, mohon maaf ya kayak rumah-rumah gitu kan, masih belum memilah dari sumbernya itu sampah yang organik mana, Betul. yang non organik mana dan residu yang mana harusnya dipilah-pilah. Betul. Dengan begitu kan jadi lebih mudah untuk pengolahannya begitu ya. Jadi mungkin yang perlu dilakukan oleh pemerintah apabila program itu berhasil, ya memang sosialisasi terus ya tentang pemilahan sampah itu berarti ya. Yang terjadi sekarang adalah semacam kita memiliki pohon yang besar, di mana pohon itu sudah terlalu tumbuh rindang, lalu kita ingin membuat aturan baru. Bagaimana bisa pohon yang segede itu kita atur, kita ajak untuk memilah sampah? Karena mereka sudah terbiasa menerima, menikmati, aku punya uang, ini sampah, buangan, kan gitu. Itu kan sudah merupakan karakter yang dibentuk dari zaman dahulu. Sehingga sekarang selain kalimat pilah sampah dari sumber, kita juga harus terus-menerus lebih memfokuskan kepada para generasi yang baru tumbuh. Yang pohon-pohon besar yang sudah mereka mapan dengan karakter mereka tidak mau memilah, tidak mau ngapain, lupakan saja. Kita fokus kepada generasi muda. Anak-anak, pendidikan edukasi dari sekolah, dari komunitas, itu yang harus kita lakukan. Komunikasi dan edukasi. Karena tahu nggak Mas, banyak sekali orang yang tidak memahami apa itu sampah organik. Kebayang nggak? Sampah organik pun mereka tidak paham. Sampah organik, sisa makanan, sisa dapur, sisa sayuran kecampur sama suiran kain, kecampur sama pembalut. Itu kan yang membuat akhirnya 80% sampah tidak terkelola dari sumbernya. Itu masalahnya. Tidak ada edukasi langsung dari pusat. Kalaupun ada, mereka hanya menyerahkan poster. Lalu selesai, tidak dikawal, tidak didampingin, tidak diikut sertakan, dan tidak diberi contoh langsung kepada para pejabat-pejabat kayak Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa. Kalau mereka langsung diikutin dan praktek, masyarakat akan lebih mudah untuk menirunya. Mungkin itu menurut saya Pak, kurangnya edukasi sama kurangnya contoh dan pendampingan. Itu sih. Jadi dalam hal ini masukan mungkin buat pemerintah dan juga buat masyarakat juga semuanya ya. Jadi masalah sampah itu adalah masalah bersama ya Bu Ana ya. Jadi nggak melulu tentang masyarakat ataupun nggak melulu tentang pemerintah, tapi memang masalah bersama. Kenapa? Ini kalau misalkan sampah ini dibiarkan terus bisa menjadi tsunami sampah loh. Betul. Dan itu bisa membuat citra buruk pariwisata di Bali nantinya sobat. Nah, dan tadi itu kita sudah tahu. Jadi sebenarnya sumber kendala tuh di situ kelihatan ya Bu Ana ya. Jadi memang seharusnya pemerintah itu lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan contoh secara langsung dan mengawal sebutannya mendampingi masyarakat agar terus penanganan sampah di situ. Karena kalau sampah sudah dipilah itu otomatis bisa lebih mudah dalam pengolahannya begitu ya. Betul iya. Nah, ini Bu Ana. Jadi kalau menurut beberapa data yang kita dapatkan dan juga dari Pak Igusti Putu Arte kemarin beliau di podcast dan segala macam itu memang saat ini memang TPS 3R itu kan kurang merata Bu. Tidak semua Banjar atau desa adat itu ada TPS 3R gitu kan. Dan mungkin itu juga salah satu penyebab kendala juga kali ya kalau kurang maksimal dalam pengolahan sampah ya. Nah terus pertanyaannya Bu Ana,
kenapa Bali sampai saat ini masih kesulitan sih mengatasi sampah organik gitu, padahal ya sebagian sampahnya tuh kan seharusnya bisa diolah ya melalui kompos dan maggot dan segala macam. Oh ya sobat, sebentar Bu Ana ya. Jadi Bu Ana ini adalah founder dari Kebun Imut. Nah, Kebun Imut ini adalah pengolahan sampah organik khususnya sobat, itu berbasis maggot BSF. Mungkin sambil menjawab pertanyaan kita, Bu Ana bisa menjelaskan nih maggot BSF itu apa, Black Soldier Fly gitu ya. Betul. Ada contohnya ya ngomong-ngomong sobat ya. Jadi Bu Ana sudah bawa contoh nih. Silakan Bu Ana. Maggot Black Soldier. Maggot adalah anak dari belatung lalat tentara hitam. Mungkin saya sekarang akan ambilkan. Ini contohnya. Nah, ini Mas. Ini adalah maggot ya. Ini maggotnya nih. Wah. Nah, maggot ini Allah ciptakan dari 800 jenis belatung yang ada di bumi. Ini adalah satu-satunya yang terbaik. Di mana maggot ini emang diberi SK oleh Allah untuk membantu menyelesaikan sampah organik langsung dari sumber sampah. 24 jam nonstop dia bekerja mengolah sampah tanpa tidur. Dan dia dilengkapi dengan enzim-enzim yang dipakai untuk melunakkan, menghancurkan, memilah. Pokoknya ini benar-benar terbaik, tercepat, tanpa alat penghancur, tanpa apa-apa. Dia langsung bergerak, Mas. Keren banget ya. Iya, ini luar biasa. Jadi Luar biasa. edukasi ini yang kurang bahwa ini bukan belatung yang seperti belatung yang ada di orang-orang. Penuh penyakit, pembawa bencana, tukang gosip gitu. Bukan, ini benar-benar dia lahir dari orang tua yang keren, lalat tentara hitam. Di mana Mas? Lalat ini tidak makan selama hidupnya. Dan hidup hanya 7 hari, di mana dia hanya bercinta, kawin yang jantan mati, bertelur yang betina mati. Sudah, sesimpel ya? itu. Siklusnya simpel banget ya. Sangat simpel. Lalu dia ditugaskan untuk mengelola sampah selama 3 minggu full. Habis itu dia menjadi pakan ternak alternatif yang memiliki protein tinggi. Untuk pakan ternak sekarang, peternak banyak yang mati karena pakannya mahal. Tapi orang pada pengen beli telurnya murah, ayamnya murah. Dia nggak tahu betapa pusingnya kita yang punya ternak mencari pakannya. Wah. Jadi begitu Pak. Ini keren banget ini ya. Jadi maggot itu bagus banget ya. Jadi apa namanya? Kalau menurut Bu Ana itu kenapa kok Bali masih kesulitan dalam mengatasi sampah, khususnya sampah organik begini Bu? Iya betul. Jadi kembali kepada masalah sampah organik yang 80% kalau boleh kita larat ya. Jadi saya itu ada di PPM, Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara. Saya masuk ke anggota itu. Kemudian saya juga di Kebun Imut, saya bekerja sama dengan Go Green Din, komunitas perempuan yang peduli dengan lingkungan dan bergerak sesuai dengan ajaran Islam. Di mana salah satunya adalah jagalah bumi, jangan engkau berbuat kerusakan. Salah satunya dengan mengolah sampah organik itu, memakai maggot. Tadi apa pertanyaannya? Aku lupa. Kalau menurut Bu Ana, secara sudut iya. pandang seorang aktivis ya, Iya, yang iya. memang sehari-harian memang ada di ranah pengolahan sampah organik. Betul. Itu kesulitan. Kenapa sih kok Bali mengalami kesulitan dalam mengatasi sampah organik, Bu? Ya betul. Menurut saya pribadi, Bali kesulitan dalam mengolah sampah organik karena ada beberapa karakter yang berbeda antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Masyarakat menurut saya nih sudah terbiasa dimanja, sudah terbiasa zaman dulu. Ini uang sampah, ini sampahnya. Tidak usah dipilah, mereka bayar, petugas juga menerima. Nah, hal ini yang membuat semakin lama untuk membentuk karakter baru emang memerlukan waktu. Tapi menurut saya sudah banyak juga di masyarakat Bali yang mulai menyadari. Saya bergabung dengan PPLH, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, di mana mereka juga sudah mulai kepada masyarakat Bali untuk mulai, ayo pilah sampah, kasih ke Bu Ana maggotnya, kasih ke Bu Ana sampah plastiknya. Sebenarnya itu juga sudah mulai. Jadi kalimat masyarakat Bali tidak mudah mengolah sampah sebetulnya tidak benar juga. Mungkin lebih diarahkan kenapa pemerintahan Bali gitu. Kenapa pemerintahan Bali tidak bisa mengolah sampah dengan baik padahal masyarakat siap untuk berubah.
terutama sampah organiknya. Sangat mudah untuk memilah sampah organik dari dapur, apa susahnya gitu loh. Tapi nyatanya ketika saya bertanya kepada orang-orang, ini sampah apa, ini sampah apa, aduh bingung saya, banyak pikiran. Hanya jadiin satu. Toh aku punya uang, ambil nih uangnya, tolong pisahin. Yang salah, yang menerima itu. Aku juga perlu uang, sini dah aku terima kan gitu. Hanya itu berkelanjutan membuat masyarakat semakin manja, tidak adanya keinginan untuk memilah sampah dari sumbernya. Jadi mungkin itu Pak. Iya. Pernyataan Pak Gubernur itu sampahmu adalah urusanmu gitu ya. Iya. Jadi ada maknanya di situ ya sebenarnya Bu Ana ya. Sangat. Itu yang membuat titik dampak masyarakat Bali untuk mulai berpikir bahwa gubernur itu benar adanya dengan suruhan sampahmu urusanmu sendiri. Ketika dari rumah masyarakat sudah mengolah sampah, habis masak, habis makan, tinggal ditaruh di ember, selesai kan? Tidak usah masuk ke halaman, tidak usah masuk ke TPA, dikelola, diikat, kasih ke Bu Ana. Bu Ana, ini makanan untuk Magot, selesai. Apa yang tersisa? Kepala udang, kepala kambing, tidak ada yang tersisa sampah organik itu. Yang ada hanya botol-botol kan, walaupun setahun botol nggak akan bau. Iya. Sangat mudah sebenarnya kalau ada edukasi dari pemerintah. Edukasi aja, titik. Koma ding. Tuh, jadi emang perlu edukasi, Sangat, perlu, iya. perlu terus diingatkan Iya, ya. Oke. Terus ini menarik nih metode Magot tadi. Sebelum kita tanya ke Bu Ana soal makna ekonomi nih, kalau kita ngomong soal ekonomi kan masyarakat banyak tertarik, apalagi kan bisa menghasilkan cuan begitu Bu Ana. Cuman sebelum kita tanya ke situ Bu Ana, jadi apakah metode Magot BSF ini bisa kita terapkan Bu di rumah-rumah gitu, bisa diterapkan nggak sih Bu? Metode Magot, saya ingin membuat sebuah buku nih. Tapi bukunya baru berisi kisi-kisi aja ini. Judulnya apa ini? Asiknya budidaya Magot gitu. Wah, sobat di tengah nih bukunya nih. Udah, asiknya budidaya Magot dengan 3M. Mudah, murah, menyenangkan kan gitu. Jadi Magot itu sangat bisa di dalam setiap rumah Pak. Oh. Orang dia hanya perlu satu box, yang besar itu perlu niatnya. Niat yang besar untuk memelihara Magot. Tapi kalau Magotnya sendiri hanya dengan satu yang tadi itu udah selesai. Sampah sudah terhenti. Terhenti tidak keluar dari rumah ketika sudah ada box Magot. Nah, Magot ini kan dari lalat apa namanya black soldier fly ya? Ya, BSF. Itu kalau sudah menjadi lalat kabur nggak sih Bu? Maksudnya mungkin masyarakat bertanya juga itu lalatnya kabur nggak sih itu atau bertelur lagi di situ? Zaman dulu sebelum saya kenal jadi pegiat Magot, saya nungguin lalat BSF itu kayak apa Pak? Satu ekor lalat pun saya belum tahu. Asal mula di tahun 2015-an itu ya. Jadi saya nungguin apakah lalatnya ini, apakah itu gitu. Sampai akhirnya sekarang saya bisa bersahabat dengan lalat. Dan lalat itu siklusnya hanya lalat kawin. Yang tadi jantannya mati setelah kawin, kemudian betinanya bertelur, betinanya mati, dan mereka hidup tidak makan. Itu salah satu alasan kenapa belatung saya tidak mengandung bibit penyakit. Karena bapak ibunya tidak makan ketika ketika hidup nggak makan. Setelah Magotnya menetas, kita tetaskan selama 10 hari, dia jadi bayi. Nah setelah 10 hari itu, dia mulai maksimal mengerjakan tugas-tugasnya mengolah sampah organik selama 24 jam non-stop. Magot tidak tidur. Jadi dia hanya kerja gitu. Itu aja. Sangat maksimal dalam mengolah sampah, beneran deh. Jadi sangat efektif ya, sangat efisien ya Bu Ana ya. Sangat efektif, sangat efisien dan sangat murah. Apanya yang mahal? Kita nggak perlu beli alat, nggak perlu beli mesin, taruh di dalam box, hilang Pak. Sampah kita utamanya kan, kalau setiap rumah mempunyai Magot box, kan mereka nggak perlu lagi keluar ke TPA kan? Iya. Itu yang menyelesaikan sampah menurut Pak Gubernur. Sampah selesai di rumah dengan Magot. Titik. Nanti yang koma, sampah plastiknya kasih ke bank sampah, sampah residu bawa ke TPS, apalagi. Oh, jadi begitu ya. Jadi sampah organik itu dikelola sendiri, maksudnya dengan metode kompos ataupun metode Magot. Terus sampah non organik seperti mungkin plastik, botol dan segala macam itu sebenarnya bisa diuangkan juga ya, bisa ditaruh di TPS ya tadi ya. Bank sampah. Di bank sampah, terus sampah residu baru ke TPS gitu iya, ya. Betul, iya. Oh, jadi sebenarnya kalau masyarakat
banyak sadar terhadap itu sebenarnya nggak sesulit itu ya, apalagi maggot BSF ini perlu wadah yang nggak terlalu besar, selesai gitu ya. Selesai. Dan kami di komunitas Go Green Din sudah banyak orang yang mengatakan aku tidak peduli dengan gembar-gembor sampah di luar karena aku sudah tidak menghasilkan sampah. Dia bisa mencegah sampah yang dari luar masuk, dia bisa yang dari masuk tidak keluar. Sudah aman sekali. Sudah apa sih sebenarnya yang membuat pemerintahan hiruk pikuk dengan insenerator, dengan kompos, dengan tong, dengan ini? Nyatanya masih banyak yang mangkrak. Kompos bag tidak kepake, tong tidak kepake, tebel modern tidak kepake. Meskipun banyak juga yang kepake gitu maksudnya. Tapi kalau dihitung-hitung sebagian besar masyarakat masih bingung menggunakannya. Karena kan terlalu kaget, Pak. Mereka dikasih fasilitas sementara SDM-nya belum terbentuk. Itu yang membuat jadi kayak agak aduh oleng lagi. Padahal pemerintah sudah bagus. Tinggal kayak saya nih, dampingin saya, kasih DLHK, kasih beberapa orang, ambil satu komunitas, selesai sudah. Jadi kebayang kalau misalkan kebun imut ini ada di setiap desa atau gimana, atau mungkin jadi lebih maksimal kali kalau misalkan masyarakat kan mungkin nggak semua masyarakat ini gini Bu, nggak semua masyarakat itu kan punya rumah gitu ya. Betul, kan ada mungkin yang di kos-kosan kecil atau gimana itu kan mungkin agak kesulitan mengolah di situ. Betul. Asalkan sampahnya dipilah, lalu sampah organiknya dikasih misalkan ke mungkin kayak komunitas seperti rumah imut, kebun imut dan segala macam, itu lebih bagus ya sebenarnya ya. Sangat bagus, sangat mendukung karena kita perlu berjamaah, Pak. Ada yang orang takut sama maggot. Oke, kita terima dia takut sama maggot. Yang penting dia paham kalau maggot itu binatang pengelola sampah. Tampung aja materi itu. Nanti yang tidak takut kasih dia tugas untuk mengambil. Kemudian dibentuklah kayak siklus 1 RT. Ini ada petugas yang ngambil, ini ada yang ngurusin ini. Dicoba di dalam 1 RT itu satu percontohan aja dulu. Karena kalau TPS 3R itu terlalu tinggi ruang lingkupnya, terlalu banyak yang dia kerjakan. Kalau kebun imut itu ada di setiap kadus, di setiap dusun, di setiap desa, 80% sampah terkelola langsung dari sumber sampah. Wah, ini keren banget ya. Ini sebuah inspirasi nih sobat ya. Ini sebuah ide yang brilian ini. Kenapa? Karena pertumbuhan pariwisata ini kan terus naik, Bu. Betul. Apalagi mungkin kita sudah tahu ya jumlah pariwisata yang berkunjung ke Bali setiap tahunnya seberapa. Itu kan menambah volume sampah juga ya. Iya, betul. Apalagi mungkin sampah-sampah yang kiriman, bukan kiriman ya kalau kata komunitas Maludong, bukan kiriman tapi sampah yang memang yang dari laut dan segala kan turut menambah juga jumlah volume sampah yang ada. Jadi memang hal ini penanganan sampah khususnya yang organik aja. Karena apa? Karena 60-70%, 80% mungkin ya, itu adalah organik. Iya. Nah, kalau misalkan sampah organik ini bisa kita tanganin sobat, bisa kita tanganin secara maksimal, kita pikir ya sampah yang non organik bisa di handle yang lainnya begitu ya. Nah, ini solusi yang bagus banget. Terus gini Bu Ana, jadi mungkin saya tahu ya dalam perjalanannya Bu Ana dalam menjelaskan ke masyarakat, dalam menghidupkan kebun maggot ini tidak mudah, dan kebun imut ini kan nggak mudah, pasti akan ada pro dan kontra dan segala macam. Nah, ini kalau Bu Ana mau curhat gitu kan, apa sih Bu yang bikin kesel gitu ya? Karena terus terang memberikan edukasi itu kan nggak gampang Ibu. Jadi yang bikin kita kesel, yang bikin Bu Ana kesel dan bikin Bu Ana marah itu kan tantangan terbesar lah dalam mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya mengolah sampah sendiri, dan juga untuk memahami apa sih pentingnya dari maggot dan segala macam, apa sih Bu? Kalau yang seperti itu sudah terlalu lama saya ada luka ya. Kebayang kalau suami, tetangga, kenapa sih harus dijadikan TPS rumah kita? Untuk apa kita ngurusin masyarakat belum kita jadi TPS? Ada yang bau sekali rumahnya, jangan lewat sini, baunya minta ampun. Itu saya bilang, beri saya waktu, kalau kita tidak bisa melakukan ini, bagaimana masyarakat tahu kalau kita bisa bergerak? Beri saya waktu, saya akan punya kebun sendiri, saya tidak akan lagi mengolah di rumah. Setiap malam saya takut karena bau yang ada di rumah dan komplain dari warga. Hingga akhirnya, alhamdulillah Allah kirimkan saya kebun dan saya bisa bebas berekspresi di kebun. Dan kemarin juga dari wali kota mendapatkan bantuan berupa dari PDAM memberi kami bantuan listrik, kamar mandi,
Dan menyedihkan sekali sebenarnya kalau bagi kami tidak ada yang mendukung. Aduh, capek sekali sebenarnya. Tapi tantangan saya untuk bisa, ayo kita kasih contoh untuk anak kita. Kalau nggak kita yang mengerjakan, siapa lagi? Saking gampangnya rumah bersih tinggal dibuang selesai. Tapi beri kami kesempatan untuk rumah kami bau, tapi kami ada program jauh ke depan. Kita ingin memberi edukasi dan memang harus selalu ada korban yang dilakukan untuk membuat sebuah lonjakan gitu. Dan alhamdulillah suami memahami, kakak di tetangga juga sudah mulai memahami, saling mengerti, dan saya juga alhamdulillah pelan-pelan tidak terlalu brutal, radikal dengan semua keinginan yang ada. Saya juga dibantu oleh TPS 3R, oleh Bapak Kepala Desa, dan terutama saya oleh Go Grindin yang memberi kami modal untuk menyewa kebun. Dikala orang tidak ada yang percaya aku bisa menyewa kebun, alhamdulillah sekarang kebunku sudah ada dengan magot lengkap dari Umah Pupa, dari Rotary. Alhamdulillah sekarang saya kembali di kehidupan kedua setelah 50 tahun merdeka. Itu sih Pak, itu aja. Wah, luar biasa sekali. Jadi sobat, bagi siapapun, bagi sobat Titik Tengah, bagi pemerintah, bagi masyarakat yang memahami masalah sampah di Bali, permasalahan besar ini, kita sudah tahu ya bahwasanya kebun imut dari Bu Ana ini sangat luar biasa sekali dampaknya kepada masyarakat dan juga kepada pengolahan sampah seluruhnya. Bayangkan seorang ibu sederhana, seorang ibu yang bersahaja rela rumahnya menjadi semacam TPS mini, TPS kecil yang otomatis ada bau sampah di situ, otomatis tidak rapi di situ, tapi beliau ikhlas, beliau rela agar masyarakat pengolahan sampahnya bisa lebih maksimal. Dan ini adalah momen bagi kita semuanya sobat. Ini adalah masa dimana ayo kita sama-sama yuk kita hidupkan, kita saling menyadarkan diri kita juga bahwasanya pengolahan sampah itu penting dan Bali itu darurat sampah sobat. Apalagi dengan Gubernur mengatakan kalau TPS Suwung itu akan ditutup. Nah ini menjadi masalah besar, bukan masalah mungkin ya, menjadi hal yang besar bagi kita, menjadi sebuah isu besar bahwasanya kita harus menjadi orang-orang yang hebat seperti Bu Ana yang berjuang untuk bersama untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah organik, karena hampir 80% loh sampah itu sampah organik dan sebenarnya bisa kita kelola. Kalau sampah organiknya bisa kita kelola bersama-sama, sampah non organik dan residu bisa kita atasi juga. Ibu Ana, ini saya lihat ada beberapa produk-produk yang keren ini ya dari pengolahan sampah dari kebun imut. Mungkin sobat di tengah pengen tahu nggak? Ada sabun yang dibuat dari residu loh, keren banget ya. Terus ada ekoenzim juga sobat, yang sangat bermanfaat sekali untuk kita bisa dipakai. Silakan Ibu Ana, silakan. Ya. Mungkin bisa bernilai ekonomis tinggi bagi yang pengen menghasilkan cuan, bagi sobat yang ingin menghasilkan cuan, silakan. Oke. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf saya tadi terlalu emosional, tapi intinya saya mengucapkan terima kasih kepada spesial suamiku yang mendampingiku dan kakak iparku Haji Siti Sarima yang mungkin aku sudah banyak melukai hatinya dengan adanya bau yang dari rumah kami. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang kembali kepada masalah ekoenzim. Ini adalah salah satu cara juga untuk mengolah sampah dari kulit buah-buahan. Saya punya toko buah-buahan di depan Jalan Raya Pemugan, banyak sekali. Setiap malam dia sampahnya terbuang, kulit-kulit masih utuh, masih bagus. Saya ambil tengah malam, pakai sepeda motor, saya bawa ke rumah, lalu kulitnya saya jadikan ekoenzim. Ekoenzim ini mana dia? Oh nggak ada. Ekoenzim ini 3 bulan masa pembuatannya, jadi dia berisi air, gula, dan kulit buah. Lalu dari air ekoenzim itu kita bisa membuat sabun. Namanya ini dari minyak jelantah. Ini dia. Minyak jelantah ini kan kadang-kadang orang dibuang nih. Orang dibuang ke sembarangan tempat yang membuat polusi atau tercemar sampah tanahnya. Atau bahkan ada juga yang lebih jelek dijadikan sampah baru dengan memakai metode jadi dia bisa dijual lagi, itu kan juga berbahaya. Nah, kami hadir untuk mengamankan minyak ini, menjadikan kehidupan keduanya menjadi sabun.
Oh, ini jadi sabun ya sobat ya. Ini jadi sabun ya. Ini sabun dari jelantah. Sabun dari minyak jelantah. Dari minyak jelantah sobat. Ini sabunnya keren banget ya. Untuk mencuci. ini dia. Oh, Ini begini tinggal ya. diiris, lalu kita kembali ke masa lalu kayak sabun cap tangan gitu loh. Ya. Sabun gosok itu ya. Iya, betul sabun ya. kita mencuci di sungai memakai sabun gosok. Ini sangat indah sekali. Dan sudah banyak yang membuat. Ini bagus ya dan natural gitu. Jadi mungkin bisa dipakai souvenir kali Bu Ana ya. Sangat bisa. Bahwasanya ini adalah produk daur ulang ya sebutannya Iya, ya. daur ulang. Daur ulang dari bahan-bahan yang terbuang gitu ya, Iya. dari minyak goreng yang nggak dipakai. Ini bisa jadi kayak gini. Ini bisa jadi solusi Bu. Sangat. Karena Bali itu kan pariwisata ya. Jadi mungkin ini bisa dipakai untuk ya edukasi ke masyarakat bahwasanya ini bisa bermakna, bernilai ekonomi juga kan. Sangat-sangat iya. Wah, ini bagus banget ini sobat ya. Ini bagi sobat di tengah yang ingin menghasilkan cuan bisa juga ya belajar dari kebun imut Bu Ana untuk membuat sabun daur ulang begini dari minyak yang nggak dipakai karena minyak yang nggak dipakai itu kan dikasih obat tertentu gitu ya, itu kan biar berbahaya jernih. ya. Biar jernih, iya. Wah, terus untuk yang ekoenzim tuh penggunaannya dipakai buat apa aja sih Bu? Kalau ekoenzim ini intinya semuanya adalah menyelamatkan sampah organik dari sumber sampah. Itu niat yang pertama. Sama seperti maggot, kita juga harus mempunyai pemikiran bahwa budidaya maggot itu bukan mencari untung, karena nggak bakal untung. Ada banyak orang tergerak untuk budidaya maggot mencari untung, rata-rata mereka bangkrut, berhenti. Tapi kita memulai dari awal bahwa budidaya maggot itu salah satu niatnya adalah membuat kebaikan dengan memberi makan para belatung-belatung yang ada di kehidupan kita. Niat baik kan Allah pasti akan catat gitu loh. Itu yang pertama. Setelah itu Allah kasih bonusnya bisa memakai untuk, kalau maggot tadi untuk ternak, kasgotnya bisa dipakai untuk kompos. Lalu kalau ekoenzim ini untuk kesuburan tanah, untuk kesuburan udara dan juga untuk kesehatan. Wah, banyak banget Iya, manfaatnya banyak sobat banget. ya. Ini keren banget ini. Lalu Ibu Ana, hal yang back to basic lagi ya. Iya. Jadi Bu Ana apa sih pesan yang ingin Bu Ana sampaikan untuk seluruh sobat titik-tengah.com dengan agar lebih peduli terhadap sampah organik dan pengolahannya ini? Kalau pesan saya sebenarnya sangat sederhana ya. Artinya kalau setiap ibu rumah tangga diberi pembekalan bahwa sampah organik dari dapur itu jangan dianggap sampah, tapi dia adalah sesuatu yang berharga. Mungkin sampah di depan kita, tapi barang berharga di depan makhluk lain. Jadi kalau itu kita beri energi positif yang bagus, bismillah, ini sampah saya kelola, saya niatkan kasih kepada pemagot, saya niatkan kasih kepada peternak. Itu akan membawa perjalanan sampah yang semakin indah. Langsung pisahkan sampah dari sumber sampah, bukan dari tempat sampah dipisah-pisah lagi. Jadi sediakan box 2. Ini untuk sampah organik basah, seperti sisa sayur, sisa nasi. Lalu ada lagi satu, sampah organik kering, semacam ranting. Kemudian daun-daun yang jatuh, rumput, itu dipisahkan lagi. Karena itu akan ada lagi bedanya. Yang sampah organik dapur tadi untuk maggot, yang sampah organik kebun untuk kompos. Begitu, itu aja dulu. Sampah organik bukan untuk TPA, magotkan saja. Itu aja. Itu aja dulu, yang lain jangan fokus lah. Fokus ke organik, otomatis yang lain akan selesai. Karena organik lah pemberi masalah terbesar. Baik Ibu Ana. Iya. Ini menarik banget ya sobat di tengah ya. Menarik banget ini ya. Jadi sangat menginspirasi sekali ya. Jadi bahwasanya memang masalah sampah ini bukan masalah 1-2 orang, tapi masalah kita semuanya, dan memang harus kita carikan solusi secara bersama-sama Ibu ya. Betul, Iya. berjamaah. Dan kita sudah paham juga bahwasanya kendala sampah ini adalah sampai 80% adalah sampah organik yang sebenarnya itu bisa kita kelola kok. Nah, mungkin dengan pengadaan alat-alat yang mahal-mahal dan segala macam itu justru kurang efektif juga ya. Jadi sebenarnya dengan cara yang sederhana ini mungkin bisa menjadikan lebih maksimal, apalagi bisa kita kelola menjadi sesuatu dan bernilai ekonomis yang cukup tinggi ya.
Baik Bu Ana, ini waktu pula yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita bisa bikin lagi part kedua karena kita masih belum membahas juga soal nilai ekonomi dan mau diapain lagi nih. Betul. Maggot itu kan bisa dipakai juga buat pakan ternak, tapi ya. Sangat dibuat pakan ternak, minyaknya juga bisa untuk kosmetik, dan di luar negeri maggot itu dijadikan bahan suplemen. Wah, Keren banget. Ini perlu kita bahas Iya. di part kedua ya. Baik Ibu Ana, terima kasih sekali atas kehadirannya. Ini saya sangat luar biasa sekali juga ya, idenya, masukannya, dan sharingnya kepada teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di studio kami. Terima kasih atas kehadirannya, dan ini kita jadi tahu ya kalau ini adalah ekoenzim, ini adalah minyak jelantah, dan ini adalah hasil minyak jelantah dan maggotnya juga, kita jadi tahu semuanya. Terima kasih Bu Ana, sukses selalu untuk usahanya, terus sehat selalu keluarga, dan Amin. selalu memberikan inspirasi kepada masyarakat lewat kebun imutnya. Terima kasih Bu Ana. Iya, terima Baik. kasih. Baik Sobat Titik Tengah, luar biasa sekali. Jadi jangan lupa untuk like postingan kita, untuk subscribe di akun titiktengah.com, dan klik tombol notifikasi agar Sobat tidak tertinggal dengan berita-berita terkini oleh podcast titiktengah.com yang sangat menarik. Saya Fian Haryanto pamit undur diri. Salam Titik Tengah, inspirasi, kolaborasi. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya.